Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi dan kita baru saja masuk ke dalam kitab Yeskil. Ini baru tema yang kedua dan kita masih mengambil tema yang terkait dengan kemuliaan Tuhan. Karena ini tema yang menurut saya sangat penting walaupun barangkali jarang disinggung juga ya. Nah, mari kita mengulang dulu istilah kemuliaan Tuhan itu atau kabot itu istilah Ibrani itu munculnya 11 kali dalam 11 pasal pertama kitab kitab Yeskil. Jadi dari pasal 1 sampai pasal 11 itu ada terungkap 11 kali ya istilah kabot atau kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Elohim Israel ya. Dan ini yang akan kita bahas. Kemarin sudah kita bahas juga bahwa kemuliaan Tuhan Elohim Israel itu meninggalkan bait suci ya. Kasusnya ini adalah ketika kerajaan Yehuda itu di penghujungnya, katakanlah kalau Yeremia itu dia melayani 5 raja yang terakhir ya, Josia, Yoahas, Yoyakim, ini yang 11 tahun di sini serbuan pertama Raja Babel, tapi belum runtuh kerajaan itu. Kemudian ada satu lagi Raja Yoyakin, ini hanya 3 bulan memerintah dan dia diserbu yang kedua itu, dan Yoyakin dibuang ke Babel. Disitulah Nabi atau imam ya tadi, Yeskil ini imam tadinya. Dia dibuang juga ikut bersama dengan Yoyakin, Raja Yoyakin. Tapi belum runtuh kerajaan Yehuda. Masih ada satu raja lagi yang namanya Sedekia. Dia memerintah kurang lebih 12-13 tahun. Dan disitulah serangan terakhir ketiga dari Raja Babel yang bukan hanya mengangkut orang-orang, tapi juga menghancurkan bait suci, menghancurkan istana raja, menghancurkan rumah-rumah para pembesar, dan juga menghancurkan tembok. Jadi udah bisa dibayangkan lah itu Yerusalem sudah menjadi seperti puing-puing ya. Nah, Yeskil 24 pasal pertama kita tahu itu dia bernubuat sebelum keruntuhan kerajaan Yehuda. Jadi kan Yoyakin itu diambil dengan Imam Yeskil, dibuang ke Babel. 5 tahun kemudian, dikatakan di sini tahun kelima ya, Yeskil 1-5, di tahun kelima itu sesudah Raja Yoyakin dibuang, disitulah datang firman Tuhan. Disitulah mulai Yeskil melayani di tahun kelima ya, dan masih di zaman Raja Sedekia berarti itu kan. Sampai nanti di pasal 24 habis itu, disitulah serbuan terakhir Raja Babel meruntuhkan kerajaan Yehuda. Jadi nubuat Yeskil yang 24 pasal pertama, khususnya 11 pasal pertama ini yang kita membahas mengenai terkait dengan kemuliaan Tuhan, itu suara kenabian kepada orang-orang di Yerusalem sebelum keruntuhan, mendekati sekali keruntuhan kerajaan Yehuda ya, tahun 586 sebelum Masehi. Nah, jadi ini saat-saat yang sangat genting sekali, dan pesan daripada suara kenabian Yeskil ini sangat penting. Walaupun memang tidak didengar. Nanti kita akan belajar mengenai panggilan Yeskil, bahwa Yeskil dipanggil untuk berbicara kepada orang Israel dan mereka nggak akan mendengar ya. Jadi yang penting, kata Tuhan, yang penting mereka tahu bahwa ada seorang nabi di tengah-tengah mereka, itu aja ya. Karena memang orang Israel sudah degil ya. Ya sudah telinganya sudah berat untuk mendengar ya. Nah, kita coba melihat dulu kemuliaan Tuhan ini, kita ulangi dulu beberapa ayat saja dengan cepat ini. Dari pasal 1 ini dikatakan di sini, kita ulangin ya, kemarin sudah kita bahas juga pasal 1-28. Yeskil mendapat penglihatan akan, di sini dibilangnya gambar. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan, ayat 28 itu ya. Setelah dia melihat itu, dia sujud dan barulah dia mendengar suara Tuhan. Jadi
seperti apakah gambar kemuliaan Tuhan yang dilihat oleh Yeskiel ya? Jadi Yeskiel melihat empat ya, intinya ini melihat empat makhluk ya. Empat makhluk dia lihat, masing-masing ada empat sayapnya, ada empat mukanya tiap-tiap makhluk itu. Ya, itu kerub itu makhluk itu ya. Ada muka manusia di depan, muka singa di kanan, muka lembu di sini, dan di belakang Raja Wali. Ya, mereka itu seperti manusia, menyerupai manusia. Nah, tapi mereka tuh makhluk yang seperti itu terbang ke sana kemari dengan seperti kilat. Ya, ada rodanya juga di situ. Roh makhluk itu ada di roda-rodanya itu. Kemudian di atas empat makhluk itu ada semacam cakrawala yang dilihat oleh Yeskiel yang sangat mendahsyatkan lah ya. Ya kita nggak bisa ngebayangin seperti apa itu kan. Yeskiel saja ketika menguraikan ini dia hanya seperti begitu, karena itu suatu penglihatan yang orang lain tidak tahu itu seperti apa pastinya. Tapi kurang lebih begitulah, ada kemuliaan Tuhan, ada cakrawala di atas itu kerub yang empat makhluk itu, satu kerub itu. Kemudian di atasnya ada lagi serupa dengan tahta. Seperti tahta lah, kalau tahta sudah tahu ya, bayangin aja ini tahta, ini tempat duduk, itu ada tangga-tangganya biasanya. Terus kadang-kadang di sini ada sandaran tangannya yang apalah ya. Seperti itulah tahta itu. Kemudian ada yang duduk serupa manusia di situ. Di tahta itu ada 26 ya. Di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Nah, ini yang menyerupai rupa manusia ini, itulah dia Elohim itu. Ya, menyerupai ya, jangan salah ya. Nah, inilah kurang lebih kemuliaan Tuhan itu yang dilihat oleh Yeskiel. Tapi kemuliaan Tuhan ini bergerak dia, ya. Coba dulu kalau kita lihat dari mulai pasal yang bagian yang ke ini ya. Yang ke pasal 3 bagian yang ke ayat 12 ya. Dikatakan di sini kemuliaan Tuhan tuh naik ke atas dari tempatnya semula. Dia sudah bergerak itu. Nah, kita tahu kalau kemah sucinya Musa itu ya ada 3 ruangan itu, ruangan pelataran, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Di dalam ruang Maha Kudus ini ada tabut yang ditutupi, ada namanya tutup pendamaian. Nah, tutup pendamaian ini ada 2 kerub di situ, dan dari atasnya situlah Tuhan berbicara kepada Musa kalau Tuhan mau bicara ya. Yang bisa kita bayangkan bahwa kemuliaan Tuhan itu disitulah letaknya, di ruang Maha Kudus. Bukan berarti nggak ada di ruang kudus, atau tentu kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci, kemah suci juga ya. Tapi maksudnya secara khusus dia di situ. Kehadiran Tuhan itu. Memang kemuliaan Tuhan ini agak sulit dibayangkan gitu, tapi itulah kehadiran Tuhan ya. Nah, tapi di sini sudah dibilang dia udah bergerak dari tempatnya. Nah, kemudian kita melihat lagi dia di pasal yang langsung loncat ke pasal yang ke-10 ya. Ini malah judulnya di sini kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci ya. Dikatakan di sini, atau ya pasal 9 dulu juga ini ada. Dikatakan di sini, pada saat itu kemuliaan Tuhan sudah terangkat dari atas kerub, dari tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci. Jadi sudah dari tempatnya di ruang Maha Kudus, sudah ke ambang pintu bait sucinya ya. Kemudian dari situ juga kita lihat kemuliaan Tuhan pergi ya, dari ayat 18 pasal 10. Kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Jadi dia terus bergerak, kemuliaan Tuhan itu meninggalkan tempatnya. Ya. Dan yang terakhir kalau kita melihat di pasal yang ke 11 ayat yang ke-23, dikatakan di sini, lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Jadi bukan saja sudah pergi seluruhnya dari bait suci, tapi sudah juga keluar dari kota itu, kota Yerusalem maksudnya. Jadi intinya kemuliaan Tuhan sudah pergi keluar dari bait suci itu. Jadi sebenarnya kemuliaan Tuhan ini dengan bait suci itu sebenarnya ya itu kuncinya. Kalau bait suci itu tidak ada kemuliaan Tuhan lagi di situ, itu sebenarnya sudah seperti benda-benda mati aja itu.
Karena kan bait suci itu walaupun memang dia simbol daripada kehadiran Tuhan yang kemah suci yang dibuat Musa, tapi Tuhan hadir di situ. Kemuliaannya hadir di situ. Kalau dalam Keluaran pasal 40 kalau saudara baca itu, di situ kemuliaan Tuhan turun, bahkan Musa pun tidak bisa masuk di situ ketika kemuliaan Tuhan turun di itu. Di dalam kemah suci itu. Dan kemuliaan Tuhan itu simbolnya kelihatan awan. Nah, kemuliaan Tuhan itulah yang memimpin pergerakan orang Israel. Kalau awan itu berangkat, ya, maka orang Israel berangkat. Kalau awan itu berdiam, mau sebulan, mau 2 bulan, ya orang Israel tidak pergi. Jadi di padang gurun itu gerakan orang Israel, pergerakan itu ditentukan oleh awan kemuliaan Tuhan itu. Jadi kalau tidak ada lagi kemuliaan Tuhan, itu juga berarti udah nggak ada pimpinan Tuhan, nggak ada kehadiran Tuhan, nggak ada lagi juga pimpinan Tuhan. Ya udah seperti bangsa lain yang nggak punya Tuhan aja udah, ya kehidupan itu ya. Jadi kuncinya ini sangat penting kemuliaan Tuhan itu. Nah ini yang justru kurang disadari dalam konteks perjanjian baru. Nah ini yang mau saya coba sekarang masuklah ya. Kita ke dalam konteks perjanjian baru ya. Jangan terlalu lama kita melihat simbol-simbol ini. Tapi nanti kita akan barangkali melihat sedikit mengulang ya. Tapi yang penting ya kalau istilah kemuliaan, kalau dalam istilah Yunani itu ada istilah Yunaninya doxa. Itu munculnya ada 166 kali. Kalau kabot istilah Ibrani dalam perjanjian lama itu munculnya 200 kali. Nah coba dulu saya menjelaskan kemuliaan itu sebenarnya apa sih ya. Kemuliaan itu adalah sesuatu, misalnya seseorang punya kemuliaan. Kemuliaan itu sesuatu yang ketika orang melihat dia, orang menaruh respect, menghormati, menghargai, mengagumi. Ya, kenapa? Karena ada kemuliaan. Ya. Jadi kemuliaan, kalau kemuliaan manusia lah, itu beri contoh aja dulu lah kemuliaan manusia biar kita bisa membandingkan kemuliaan Tuhan dengan kemuliaan manusia. Kalau kemuliaan manusia kita melihat, tentu dia harus yang kelihatan, ya. Misalnya dia seorang yang kaya, ya. Seorang yang punya kedudukan, jabatan, seorang yang berpenampilan bagus, ya. Seorang dari keluarga yang bagus-bagus dan sebagainya. Nah, kalau orang lain melihat dia, akan timbul rasa menghormatinya, menghargainya, ya. Itu kenapa? Ya. Itu karena dia punya kemuliaan, maka orang menghargai dia. Ya. Nah, kalau Tuhan, bahkan itu kemuliaan Tuhan kan sangat unik. Itu kan bahkan Musa ketika Musa minta melihat, Tuhan tunjukkanlah kemuliaanmu, aku mau melihat kemuliaanmu. Kata Tuhan, engkau nggak bisa, nggak kuat melihat kemuliaanku. Jadi ketika Musa berbicara dengan Tuhan seperti seorang teman itu Tuhan menanggalkan kemuliaannya lah. Kayak Yesus menanggalkan kemuliaannya itu untuk menjadi serupa dengan manusia, ya. Firman yang menjadi manusia. Firman itu Elohim, ya, dengan segala kemuliaannya. Dan Yesus dalam doa itu di Yohanes 17 kan dia bilang, berikan kepadaku kemuliaan yang memang aku sudah miliki sebelum di hadiratmu, ya. Jadi Tuhan Yesus itu menanggalkan kemuliaannya dan dia menjadi seorang hamba begitu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu kemuliaan. Nah, istilah kabot dan doxa itu mayoritas penggunaannya dikenakan kepada kemuliaan Tuhan atau keunikan Tuhan, bukan kemuliaan yang saya maksud tadi, kemuliaan manusiawi, bukan begitu. Sehingga kalau nanti dalam perjanjian baru istilah doxa itu terkait dengan kebanyakan yang munculnya yang 166 kali itu terkait dengan kemuliaan Tuhan. Nah, cuma bagaimana, di manakah kemuliaan Tuhan itu berada dalam konteks perjanjian baru? Kalau dalam konteks perjanjian lama jelas kemuliaan Tuhan berada di dalam bait suci. Secara khusus
Di atas tabut itu, tutup pendamaian yang ada kerubnya, di situ dia Tuhan bicara kepada Musa. Kalau dalam konteks perjanjian baru, karena bait suci itu simbol daripada gereja orang, berarti dalam konteks perjanjian baru, kemuliaan Tuhan itu ada di dalam gereja. Itu dia kemuliaan Tuhannya ada di situ. Ada di dalam, bahkan yang lebih khusus di dalam batin. Saya sudah sering singgung-singgung itu. Ya, harta bejana atau harta gereja itu yang punya, kalau Pak yang Paulus bilang harta dalam bejana tanah liat itu, Kristus itu yang di dalam batin, itulah dia kemuliaan Tuhan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Christ in you, the hope of glory, itu surat Kolose bilang. Jadi Kristus yang di dalam kita, itulah pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaannya di situ, tapi masalahnya surat Kolose bilang kemuliaan itu belum ditampilkan. Nanti apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, di akhir zaman Kristus itu menyatakan diri itu dalam kemuliaan, dia menyatakan diri, enggak dalam kerendahannya ketika dia berinkarnasi, enggak. Apabila Kristus yang adalah hidup kita itu menyatakan diri kelak, kita akan ikut menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Nah, jadi kita enggak tampil lagi putra-putra Elohim di akhir zaman yang ditampilkan itu, yang dibicarakan dalam surat Roma pasal 19 sampai 21. Itu tampil dengan kemuliaan. Ya, kalau dalam surat Roma, sudah tahu itu ada 3 istilah yang Paulus pakai untuk menguraikan keselamatan. Itu surat Roma, surat yang sangat jelas, secara sistematis, teratur. Paulus membeberkan makna keselamatan itu. Jadi keselamatan itu ada 3 istilah yang dipakai Paulus. 1 keselamatannya. Yang pertama, justification by faith. Nah, ini yang hanya sering ini yang dibicarakan. Ya, Martin Luther mengungkapkan kebenaran ini, bahwa orang dibenarkan karena iman, ya. Tapi nggak sampai di sini, masih ada lagi satu istilah lain, yaitu sanctification by faith. Itulah dia pengudusan. Orang bukan hanya dibenarkan saja, tapi dikuduskan, dipisahkan dia, baik roh jiwa dan tubuhnya dipisahkan semata-mata untuk maksud Tuhan, tujuan Tuhan, kehendak Tuhan. Ini proses semuanya ini. Karena iman yang dimaksud Paulus itu adalah from faith to faith. Di pasal 1 itu dari iman menuju iman. Pertumbuhan iman terjadi di situ, ya. Dan itu semua kasih karunia, ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang jarang sekali diucapkan ini atau dibahas. Padahal Paulus di pasal 8 itu bicara soal itu. Glorification by faith. Pemuliaan karena iman. Maknanya pemuliaan karena iman itu kita mendapatkan tubuh baru. Jadi keselamatan itu enggak hanya roh kita, jiwa kita, tapi tubuh kita ini juga harus. Karena ini tubuh ini adalah tubuh dosa, Paulus bilang. Kalaupun kita dibenarkan, tubuh ini masalah tetap mati karena dosa. Itu karena ini sudah vonis, ya, ketika Tuhan bilang vonis yang akan mati, makan buah ini, ya ini tubuh harus mati. Ya, manusia yang ditetapkan mati 1 kali. Bagaimanapun tubuh ini mati, ya. Nah, itu makanya keselamatan itu kan harus menyentuh tubuh. Kita itu mendapat tubuh baru, itulah glorification by faith. Itulah yang artinya kebangkitan itu mendapat tubuh baru yang diuraikan di 1 Korintus 15 yang ada urut-urutannya. Pertama Yesus urutannya. Dapat tubuh baru ketika dia mati bangkit, dia bangkit dengan tubuh baru. Yang kedua nanti ketika kedatangannya, inilah yang diuraikan dalam Roma pasal 8 itu. Ketika putra-putra Elohim mendapatkan tubuh baru. Nah, disitulah tubuh kemuliaan itu namanya. Itu bukan tubuh kayak begini, tubuh kemuliaan. Kalau Yesus saja dengan tubuh baru, dia bisa tembus tembok. Ya, kalau mau makan bisa makan. Ya saya juga nggak tahu karena belum pernah kita akan merasakan tubuh itu seperti apa. Tapi yang jelas itu tubuh kemuliaan. Ya, disitulah kita akan dimuliakan ketika kita mendapat tubuh baru, yaitu tubuh kemuliaan. Tubuh yang sama dengan yang dimiliki oleh Yesus saat ini. Wah, itu dahsyat sekali. Nah, ini cuma jarang dibicarakan keselamatan dalam konteks, dalam aspek glorification-nya ini by faith. Padahal di surat-surat Roma pasal 8 jelas itu dibeberkan. Ya,
bahkan dikatakan seluruh makhluk menanti-nantikan saatnya kapan ini umat Tuhan ini buah sulung ya, karena dia setelah Yesus dibangkitkan baru mereka kelompok ini, kelompok buah sulung. Baru nanti berikutnya lagi sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Nah, seluruh makhluk menantikan itu saat di mana kemuliaan putra-putra Elohim itu ditampilkan. Karena putra Elohim ini, tim ini akan dipimpin Yesus bersama-sama membebaskan seluruh ciptaan sampai segala sesuatu ditaklukkan, ya. Saudara bisa baca di 1 Korintus 15 itu. Oke. Jadi kita kembali lagi ke dalam doxa ya. Doxa dalam istilah Yunani itu kemuliaan Elohim adanya di mana? Di dalam gereja, di dalam secara khusus di mana? Dalam batin orang-orang percaya. Disitulah kemuliaan Tuhan berada. Ya. Cuma masalahnya kan gereja sudah pecah menjadi ribuan denominasi. Ya. Tadinya kemuliaan Tuhan itu berdiam dalam gereja luar biasa, ya. Tertampillah, termanifestasilah kemuliaan Tuhan itu melalui pergerakan gereja mula-mula itu, ya. Yang hanya dalam 200 tahun, karena kan kemuliaan Tuhan itu kan sama dengan awan Tuhan itu, artinya memimpin. Ya, gereja mula-mula itu dipimpin oleh awan kemuliaan Tuhan dalam batin mereka. Ya, kalau istilahnya dipimpin roh begitu ya. Dipimpin oleh awan kemuliaan Tuhan. Kayak Musa itu, kemah Musa dipimpin oleh awan. Kapan awan mau bergerak sih? Semuanya, seluruh anggota gereja. Karena gereja di situ kan organisme dipimpin. Tubuh ya dipimpin oleh otoritas hayat itu, kemuliaan Tuhan. Ya, Paulus pun dipimpin oleh roh, Petrus, semuanya, Ananias juga, Filipus, semuanya. Ya. Nah, itulah dia kemuliaan gereja mula-mula yang tampil begitu, termanifestasi melalui pergerakannya yang dalam 200 tahun saja sudah menaklukkan seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu. Kemudian gereja ini kan pecah menjadi ribuan denominasi. Nah, awan kemuliaan Tuhan itu masih ada enggak? Enggak, sudah meninggalkan. Mengapa saya berani mengatakan begitu? Kan sudah dinubuatkan masalahnya ya. Coba dulu kita baca dulu. Ini udah saya singgung kemarin ya. Memang sudah dinubuatkan oleh Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 itu ya. Karena ya gini ya, pergeseran nih yang dari kemuliaan Tuhan menjadi kemuliaan manusia itu begini ceritanya nih. Karena dalam kekristenan jadi bukan hanya kemuliaan Tuhan di situ yang tampil, lebih kelihatan malah kemuliaan manusianya, kemuliaan para pemimpinnya yang punya gedung besar, punya pengikut banyak, punya gelar-gelar besar dan sebagainya. Dari mana nih datangnya begitu awalnya itu ya? Itu ada ceritanya. Ketika para pemimpin ini di Kisah Rasul 20 menarik murid-murid kepada diri mereka sendiri. Nah, mulailah gereja itu dicabik-cabik, pecah-pecah terus sampai ribuan denominasi ini. Dan kemuliaannya nggak lagi kemuliaan Tuhan yang dalam batin, tapi udah kemuliaan para pemimpinnya itu. Tergantung kemuliaannya beda. Ya pemimpin tergantung, kalau dia hebat ya hebatlah kemuliaannya, ya banyak pengikutnya, ya dianggap benar, bahkan sampai disanjung. Ada yang bahkan ya salah satu kemuliaan itu kan harta kan. Nah kalau dia uangnya banyak bisa tarik uang dari jemaat banyak, ya, ratusan miliar, ada triliun bahkan itu. Ah itu kemuliaannya luar biasa, ya kemuliaan manusianya ya maksud saya, bukan kemuliaan Tuhannya, karena kemuliaan Tuhan itu tidak bisa dilihat, dia di dalam batin. Christ in you, the hope of glory itu dalam batin, jadi nggak bisa dilihat. Jadi saya udah singgung kemarin itu mengenai dia kemuliaan yang sudah dinubuatkan itu dalam kekristenan dalam soal ibadah. Ini dalam 2 Timotius 3 ayat 5 ini ya. Saya baca ini ada LT ini ya. Sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan ini istilahnya Eusebia, piety itu ada devotion atau penyembahan atau ibadah atau apa ya namanya, kalau ini ya kesalehan lah ya. Orang-orang di zaman nanti ya, keadaan zaman itu makin jauh mendekati kedatangan Tuhan, itu dia akan mengenakan suatu bentuknya aja, bentuk kesalehan, bentuk ibadah, misalnya datang ke baktian, datang ke gedung, mengucapkan kredo ini, mengikuti aturan-aturan organisasi ini dan itu bentuknya. Tapi esensi ya
mengenai kuasanya daripada itu nggak ada, nggak diikuti ya. Nah, oke lah, kita contoh aja langsung lah gereja Laodikia, karena supaya bisa tahu ini, karena ini soal batinnya ini kan nggak segampang bicarainnya, yang nggak terlalu. Saya langsung contoh aja ya, supaya jelas itu maksudnya apa sih dalam kondisi konteks sekarang ini. Kemuliaannya manusia itu maksudnya apa sih, atau kemuliaan Tuhan itu yang kayak gimana. Nah, jadi nggak jelas ya. Udah, kita lihat contoh aja dulu ya. Wahyu pasal 3 gereja Laodikia yang bisa dikatakan mensimbolkan gereja akhir zaman lah ya. Coba dulu kita lihat nih gereja Laodikia. Ini 7 gereja yang dikirim oleh Rasul Yohanes. Gereja ini sudah jatuh semuanya ya, karena ajaran Ijabel, Bean, Nikolaus, dan Rasul Yohanes mengirim ini. Coba kita lihat dulu di sini. Saya baca dulu ayat 17 ya. Engkau berkata, aku kaya. Ini gereja Laodikia yang ngomong ya. Engkau berkata, aku kaya, aku telah menjadi kaya, bahkan aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Namun engkau tidak mengetahui bahwa engkau adalah orang yang malang dan menyedihkan dan miskin dan buta dan telanjang. Coba dulu saudara lihat ya. Mengapa gereja Laodikia ini mengatakan aku kaya, aku menjadi kaya, dan tidak kekurangan apapun? Kenapa dia mengatakan begitu? Jawabannya jelas. Karena dia secara jasmani ya, secara kebutuhan yang kelihatan, dia nggak kekurangan. Ini orang kaya nih pasti yang ngomong begini. Nggak mungkin lah orang yang kekurangan dia ngomong begitu. Jadi gereja Laodikia sedang bicara kemuliaan manusia. Yaitu dia punya kekayaan barangkali, gedung yang bagus, memiliki jabatan, ya dia nggak merasa kekurangan apa-apa. Ya. Sementara Tuhan menilai kok dibilangnya, engkau bukan itu, engkau malang, menyedihkan, miskin, buta, telanjang. Apa yang dilihat oleh Tuhan? Yang dilihat Tuhan tuh batinnya. Kemuliaan Tuhan di dalam batinnya tuh nggak ada. Seperti orang malang, menyedihkan, miskin, buta, telanjang. Karena itu Tuhan kasih solusi. Nah, solusinya kita melihat ini adalah solusinya sama dengan artinya kemuliaan Tuhan ya, sodorannya. Coba perhatikan ini. Hanya dengan bahasa simbol. Kita tahu kitab Wahyu kan kitab dengan bahasa simbol. Perhatikan nih solusinya. Ayat 18. Aku menasihatkan kepadamu supaya membeli daripadaku emas. Ya, bukan emas jasmani. Karena orang gereja Laodikia barangkali udah banyak emas jasmaninya. Makanya mereka bilang kaya. Yang dimaksud emas di sini, emas itu simbol daripada karakter Kristus. Karakternya Elohim. Itulah emas itu. Sifat dasar, nature daripada Elohim sendiri. Jadi dikasih, kalau kau mau kaya penuh kemuliaan Tuhan, ini solusinya, karakter Kristus dalam batinmu. Kuberikan itu. Satu ya. Yang kedua, jubah putih. Jubah ini, karena yang dilihat itu mereka telanjang. Jubah itu di sini perbuatan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau saudara lihat di kitab Wahyu itu jubah putih, perbuatan orang-orang kudus, ya. Nah, artinya orang gereja yang kaya ini, Laodikia ini, mereka melakukan aktivitasnya, tapi bukan aktivitas yang dipimpin roh begitu. Bukan ibadahnya dalam roh dan kebenaran, tapi ibadahnya dalam bentuk-bentuk kesalehan, kayak liturginya, ya, ngikutin aturan ini, aturan itu, dan sebagainya. Jadi disuruh beli dulu nih jubah putih, yaitu perbuatan ibadah yang dipimpin roh, kira-kira begitu. Kemudian dikatakan di sini, oleskanlah salep pada matamu. Nah, ini salep bukan salep jasmani, enggak. Karena mereka jelas punya penglihatan. Orang yang kelihatan dia kaya kok. Dia melihat itu kaya, ya. Jadi yang dia salep itu untuk mengoleskan ini urapan atau Roh Kudus lah, yang minyak lah ya, atau lebih tepat di sini salep atau minyak pada matamu agar engkau dapat melihat. Jadi solusi daripada Tuhan kepada gereja Laodikia ini, solusinya itu berupa kemuliaan Tuhan. Kuberikanlah kemuliaan itu dalam bentuk itu, ekspresinya itu salep ya, minyak
Roh Kudus, ya. Sudah gitu perbuatannya dipimpin Roh. Sudah gitu emas, sifat dasar, karakter Kristus. Itu solusinya. Jadi kesimpulannya, gereja Laodikia ini gereja yang penuh kemuliaan, tapi kemuliaan manusiawi. Itu mereka bilang, aku kaya, aku menjadi kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Ya, karena mereka melihat kemuliaan yang mereka miliki. Mereka punya kemuliaan, tapi kemuliaannya bukan kemuliaan Tuhan. Itu makanya saya bilang, ini gereja Laodikia ini tipe ini ya. Semua gereja di sini semua gereja yang jatuh, ya, 7 gereja ini, ya. Hanya ini kita ambil contoh Laodikia supaya gampang dengan tema yang kita sedang bahas ini. Jadi gereja Laodikia bukan gereja yang gak ada kemuliaan. Justru mereka penuh kemuliaan. Hanya kemuliaannya manusiawi. Ya. Dan itu Tuhan bilang, oh enggak diakui Tuhan. Tuhan, ya tentu Tuhan hanya melihat dalam hati. Makanya ada yang bilang manusia melihat yang luar, Tuhan melihat di dalam. Bagaimana di dalam kondisinya ini? Ada enggak kemuliaan Tuhan dalam batinnya? Ada enggak di sini rasa ada penuh kasih karunia, penuh damai sejahtera Kristus, ya, karakter Kristus semua. Ada enggak pewahyuan firman dan sebagainya lah di dalam batin? Itu soal-soal batiniah lah. Nah, disinilah saya bilang makanya kesimpulannya. Kalau lihat dari contoh ini, ya, bisa kita lihat lagi, ambil lagi contoh dari bedanya perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau perjanjian lama kemuliaannya memang lahiriah. Perjanjian baru dia batiniah. Kalau perjanjian lama itu kerajaan yang kemegahan kerajaan Salomo, itu kemegahan yang lahiriah. Tapi kalau di sini kerajaan surga kan the kingdom of God is within you, dalam batinmu. Ya, jadi kemuliaan batiniah. Banyak kita bisa bicara itu, tapi intinya kesimpulannya dulu sekarang. Kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan bait suci, ya, di zaman Yeskiel itu. Kalau zaman sekarang, kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan dunia kekristenan. Tapi ada orang-orang yang mendapat kasih karunia, orang-orang pilihan Tuhan. Karena dalam dunia kekristenan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, orang-orang pilihan ini ada, dia memiliki kemuliaan, tapi batiniah, ya, dan tidak bisa dilihat oleh orang-orang, ya. Hanya orang itu dan Tuhan yang tahulah itu. Bagaimana dia batinnya merasa damai, sejahtera, sukacita, dipenuhi oleh rasa syukur, rasa puas, ada pewahyuan firman Tuhan, ada dan sebagainya lah. Ada awan pimpinan Tuhan, semuanya itu, ya. Jadi kesimpulannya sebagaimana kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci dalam konteks zaman Yeskiel, demikianlah sekarang kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan bait suci atau gereja yang sudah pecah ini ribuan ini, tapi kemuliaan Tuhan tetap ada di dalam orang-orang yang dipilihnya itu, yang nanti akan ditampilkan di akhir zaman. Haleluya.